Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data kelas 20 Informatika 7 yang beranggotakan Ivan Anissa Putra, NIM 20113709. Lalu ada Muhammad Bastian Hanafi dengan NIM 20113714. Lalu ada Khairul Anam dengan NIM 20113715. Lalu ada Iman Syaputra dengan NIM 20.11.3726. Dan yang terakhir ada Angga Ferdiansyah dengan NIM 20.11.3729. Untuk kelompok kami membuat sebuah program yaitu manajemen gudang yang di dalamnya itu terdapat beberapa menu, ada input data, dari data, mengurutkan data, dan yang lainnya. Lalu dalam program ini kami memakai beberapa library, itu IOStream ini untuk library C++, lalu ada include string ini untuk string, kemudian ada include Windows 3 ini untuk menampilkan clear screen atau untuk memanggil CLS dalam codingan, dan yang terakhir ada include Conio data berfungsi untuk menggunakan perintah get dalam codingan. Lalu di sini ada define kapasitas 200. Ini berarti pada array string nama barang dan array ID di sini itu nilainya maksimal adalah 200. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Anam dengan 20.11.3715. Di sini saya akan menjelaskan 3 menu yang ada di program manajemen gudang. Untuk menu yang pertama adalah menu input data. Untuk menu input data ini akan masuk ke case 1, di mana case 1 terdapat percabangan if else. Jika fungsi gudang penuh bersama dengan true, dia akan mengeluarkan output gudang sudah penuh. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk serat barang. Untuk serat barang ini di dalamnya terdapat array string nama barang dengan kapasitas 200. Kemudian ada array ID dengan kapasitas 200. Kemudian ada integer awal, integer akhir. Untuk serat barang diberi nama real. Selanjutnya adalah fungsi void init. Di dalam fungsi void init terdapat inisialisasi variabel integer awal yang terdapat di dalam serat barang yang bernama real itu bernilai 0. Demikian juga untuk yang integer akhir di dalam struct barang bernama antrean bernilai 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi gudang penuh. Fungsi gudang penuh ini termasuk fungsi boolean. Di dalam fungsi ini terdapat percabangan literal. Jika antrean akhir ini bernilai sama dengan kapasitas, itu dia akan mereturn true. Jadi dia akan mereturn false. Balik ke case 1, jadi jika gudang penuh bernilai true sama dengan true, dia akan mengeluarkan output gudang sudah penuh. Selanjutnya dia akan mengeluarkan output masukkan jumlah barang. Kemudian disuruh untuk menginputkan jumlah barang yang akan diinputkan. Setelah itu masuk ke fungsi input data dengan parameter jumlah barang. Untuk fungsi input barang dengan parameter jumlah barang, dalamnya terdapat perulangan banyak jumlah barang yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di dalam perulangan juga terdapat perkembangan antrean akhir kurang dari jumlah barang antrean akhir. Jadi jika tadi di awal antrean akhir itu bernilai 0, jadi 0 kurang dari jumlah barang yang diinputkan tambah 0. Setelah itu mengeluarkan output, masukkan barang ke antrean akhir, jadi 0 1, jadi masukkan barang ke 1. Setelah itu ketika ini sama dengan 0, dia akan menjalankan fungsi ignore. Fungsi ignore ini itu berfungsi agar ketika kita memasukkan inputan
menggunakan spasi, dia tidak akan error. Perintah selanjutnya dia akan disuruh untuk menginputkan nama barang, dan di sini nama barang ini akan masuk ke dalam variabel temp. Setelah itu data masuk, kemudian antrian nama barang, antrian akhir, jadi string nama barang ke 0 itu sama dengan temp. Kemudian array antrian.id 0 sama dengan antrian.akhir, kemudian antrian setelah. Baik, itu adalah penjelasan untuk menu yang pertama. Kemudian saya akan menjelaskan untuk menu yang kedua, itu menu lihat data. Menu lihat data masuk ke case 2. Dalam case 2 terdapat percabangan jika fungsi T0 sama dengan true, maka akan mengeluarkan output silakan barang terjadi true. Untuk fungsi T0 ini juga termasuk fungsi boolean. Dalam fungsi T0 terdapat percabangan if else. Jika antrian.akhir sama dengan 0, dia akan mereturn true. Jika tidak, dia akan mereturn false. Kembali ke case kedua. Jika fungsi T0 itu sama dengan true, akan mengeluarkan output dengan barang terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan menjalankan fungsi periksa barang. Untuk fungsi periksa barang ini di dalamnya terdapat perulangan for, di mana integer i itu sama dengan antrian.awal, i kurang dari antrian.akhir, lalu akan mengeluarkan output barang dengan id ke antrian.id, array id sama dengan array nama barang. Demikian penjelasan untuk menu yang kedua. Kemudian untuk menu yang ketiga adalah keluarkan dari gudang. Untuk menu yang ketiga akan masuk ke case yang ketiga. Dalam case ketiga terdapat percabangan if else. Jika check kosong sama dengan true. Untuk fungsi check kosong penjelasannya itu sama dengan fungsi check kosong ketika di case kedua. Jika fungsi T0 bernilai false, maka akan menjalankan fungsi barang keluar. Untuk fungsi barang keluar, itu di dalamnya terdapat perulangan for, dan perulangan for ini akan berjalan sebanyak antrian.akhir. Kemudian antrian.id i sama dengan antrian.id i plus 1. Begitu juga untuk yang string nama barang. Antrian.nama barang ke 0 nilainya akan sama dengan antrian.nama barang ke 1. Kembali ke case 3. Setelah menjalankan percabangan ini, dia akan menjalankan fungsi periksa barang. Untuk fungsi periksa barang itu kurang lebih penjelasannya sama ketika di case kedua. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rifan. Kepada Rifan, saya persilakan. Baik, terima kasih Anam. Selanjutnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ines Saputra dengan NIM 20.11.3709. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya Anam, yaitu bagian saya mulai dari line 86. Di sini langsung saja kita ke codingannya. Jadi di sini kita menggunakan void sort nama. Kenapa kita menggunakan void? Karena void itu dia tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses ini. Jadi ciri-ciri void itu berarti dia tidak membutuhkan tipe data dalam deklarasi, kemudian tidak dapat langsung menampilkan hasil, dan juga tidak memiliki nilai kembalian atau return value, dan juga tidak menggunakan kata kunci return. Jadi semisal void ini, jadi semisal kalau kita mau pakai fungsi yang ada dalam void ini, kita tinggal panggil namanya saja daripada kita kupas semua yang ada dalam void ini, seperti itu. Kemudian di sini void nama, jadi pertama kita masuk ke void sort nama. Dalam void sort nama terdapat variabel temp1 sebagai tipe data string
dan juga variabel tem2 sebagai tipe data integer. Kedua variabel ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara pada saat melakukan pengurutan atau sorting. Tem1 ini untuk nama barang dan juga tem2 ini untuk ID barang. Kemudian kita masuk ke for yang pertama dengan inisialisasi I sama dengan antrian awal, I kurang dari antrian akhir, I++. Di dalam for yang pertama ini kita masuk lagi ke dalam for yang kedua dengan inisialisasi J sama dengan I+1, J kurang dari antrian akhir, J++. Atau biasa kita sebut ini sebagai nested loop. Semisal kita kan I sama dengan 0, jadi J sama dengan I plus 1, jadi J sama dengan 1. Nah, berarti if ini dibandingkan array yaitu J kurang dari I, berarti data yang di kanan tadi itu dibandingkan dengan data yang ada di kiri. Seperti itu. Kemudian di dalam for yang kedua ini terdapat if untuk membandingkan nama barang yang terkecil sesuai alfabet untuk melakukan bubble sort. Ketika nilai terkecil ketemu, maka nilai tersebut akan digeser atau dipindahkan dengan bantuan variabel temporary yang tadi atau yang sementara tadi ke array awal sesuai dengan urutan. Pengecekan tersebut akan terus berlangsung hingga perulangan terhenti. Setelah perulangan terhenti, maka data telah diurutkan berdasarkan nama barang. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke void short ID. Di sini sama seperti tadi, kita menggunakan tipe data string tem1 dan juga integer tem2. Kemudian kita masuk ke for yang pertama lagi, kemudian integer I sama dengan antrian awal, I kurang dari antrian akhir, I++. Nah, dalam for pertama tadi, kita masuk lagi ke dalam for yang kedua, yaitu sama seperti penjelasan yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga karena kita menggunakan secara ascending, jadi di sini kita menggunakan tanda kurang dari. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke void short ID descending atau urutkan dari yang terbesar. Di sini seperti biasa kita menggunakan tipe data string yaitu tem1 untuk tem1-nya. Untuk variabel tem2-nya kita menggunakan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke perulangan pertama atau for, yaitu I sama dengan antrian awal, I kurang dari antrian akhir, dan I++. Nah, di dalam for tadi kita masuk ke for yang kedua, yaitu J sama dengan I+1, J kurang dari antrian akhir, J++. Kemudian di dalam for yang kedua ini lagi kita masuk ke if. If ini untuk membandingkan nama ID. Kalau ini juga, yang ini juga untuk membandingkan nama ID tapi diurutkan secara ascending. Nah, yang ini kita untuk membandingkan nama ID yang sesuai dari yang terbesar, sesuai alfabet untuk melakukan bubble sort. Ketika nilai terbesar ketemu, maka nilai tersebut akan digeser dan dipindahkan bantuan dengan variabel temporary ini ke array awal sesuai urutan. Nah, pengecekan tersebut akan terus berlangsung hingga perulangan terhenti atau berhenti. Setelah perulangan terhenti, maka data tersebut telah diurutkan sesuai dengan ID barangnya, sama dengan yang ini. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Terima kasih Irfan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Irfan. Pada case ketujuh ini digunakan untuk sorting nama secara descending. Langsung saja kita ke functionnya. Pada function ini sorting nama secara descending menggunakan bubble sort. Di sini ada string tem1, integer tem2, dan di sini juga ada for. Lalu di sini juga ada if untuk percabangannya untuk nama barang. Yang pertama untuk nama barang, yang kedua untuk ID barang. Pada nama barang di sini menggunakan tem1.
untuk ID barang, sini menggunakan temp 2. Lanjut, pada case ke-8 di sini digunakan untuk mencari data. Pada mencari data, kita langsung ke fungsinya. Pada function ini menggunakan sequential sort, digunakan untuk mencari data atau barang. Di sini ada void cari barang, ada string cari, di sini juga ada integer search nama, di sini juga ada integer c. Di sini juga menggunakan percabangan if dan else. Pada percabangan if yang ini digunakan untuk nama barang, dan untuk if yang ini, percabangan if ini digunakan untuk data yang dicari, yaitu semisal data tersebut diinputkan lalu kita cari datanya, pasti data itu akan ditemukan. Dan pada percabangan else digunakan untuk data yang tidak ditemukan, yaitu semisal data itu tidak diinputkan pada awal, data tersebut akan tidak ditemukan, atau data tersebut tidak terinput. Dengan kata lain, data tidak ditemukan. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Angga atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan mulai dari baris 211 sampai seterusnya. Pada baris 211 sampai 214 ini terdapat fungsi void hapus semua data. Ini digunakan untuk menghapus antrean data dari gudang. Nah, kenapa di sini antrean data akhirnya dibuat sama dengan 0? Karena data yang diingat tadi awalnya kan itu dimulai dari 0. Kemudian lanjut ke fungsi main. Di sini kita mendeklarasikan variabel jumlah barang dan menu bertipe integer dan variabel cari nama barang bertipe string. Kemudian kita memanggil fungsi init itu untuk menginisialisasi QWW-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke perulangan dual. Jadi, lakukan semua perintah yang ada di dalam do ini selama menu yang kita inputkan itu bukan sama dengan 10. Lanjut, di sini terdapat sistem CLS itu berguna untuk membersihkan layar program tanpa kita harus menutup dan membuka kembali programnya. Jadi nanti setelah file ini dikompil, dia akan langsung membersihkan layar dan akan langsung masuk ke program aplikasi gudang ini. Di sini terdapat 10 menu mulai dari input data hingga keluar dari program. Nah, di sini kita kemudian diminta untuk memasukkan pilihan kita dari menu-menu ini. Kemudian setelah kita menginputkan itu, maka layar akan dibersihkan dan lanjut menuju menjalankan program yang kita pilih. Jadi nanti inputannya akan menjadi indikator keputusan switch. Nah, itu selanjutnya jika kita memilih case 1, itu program akan melakukan proses input data. Di sini jika fungsi gudang penuh ini bernilai true, artinya itu gudang sudah penuh dan tidak bisa diisi. Namun jika ternyata gudang itu sudah masih bisa diisi, jadi kita bisa memasukkan jumlah barang yang kita mau, misalnya jumlah barangnya 2. Nah, nanti jumlah barang tersebut akan menjadi variabel, menjadi parameter fungsi input data. Kemudian jika kita memilih case 2, itu program akan menampilkan data yang kita input tadi ke layar. Jadi jika di sini fungsi cek kosong itu bernilai true, artinya setelah data dicek itu ternyata datanya tuh tidak ada, jadi kita harus menginputkan terlebih dahulu. Namun jika datanya ada, itu bisa langsung menampilkan data ke layar melalui fungsi periksa barang. Nah, di sini kemudian ada gauge ini dia itu untuk melakukan input pada keyboard. Jadi setelah data terlihat, kita diminta untuk menekan tombol yang ada di keyboard. Itu bebas ya. Kemudian jika kita memilih case 3, itu program akan mengeluarkan barang dari gudang, di mana jika fungsi cek kosong ini bernilai true, artinya barang itu belum diinputkan, jadi kita harus menginputkan terlebih dahulu. Namun jika barang sudah diinputkan, nah kita dapat menjalankan fungsi barang keluar. Jadi barang itu dapat keluar ya, dikeluarkan dari gudang. Setelah barang dikeluarkan dari gudang, maka akan langsung ditampilkan ke layar melalui fungsi periksa barang.
Kemudian ada get sini untuk kita bisa input keyboard apa saja ya. Lanjut ke case 4, di sini kita melakukan jika kita memilih case 4 maka program itu akan menjalankan proses pengurutan data berdasarkan ID secara ascending. Di sini kita menggunakan bubble sort ya untuk proses sortingnya. Nah, di sini jika fungsi C0 itu bernilai true, artinya kita harus menginputkan barang terlebih dahulu. Namun jika barang ternyata sudah diinputkan, kita dapat menjalankan fungsi sort ID. Lanjut ke case 5. Case 5 ini sama seperti case 4, yaitu menurunkan data secara ascending menggunakan bubble sort, namun bedanya menggunakan nama barangnya, pengurutannya. Jadi jika di sini barangnya itu masih belum terisi, kita harus menginputkan dulu baru bisa menjalankan fungsi sort nama. Lanjut ke case 6. Di sini jika kita memilih case 6, maka akan melakukan program itu akan melakukan proses pengurutan data berdasarkan ID secara descending menggunakan bubble sort. Jadi di sini menjalankan fungsi sort ID descending ya. Lanjut ke case 7, ini sama saja seperti case 6, namun bedanya di sini sortingnya berdasarkan nama. Nah, jadi di sini untuk case 4 dan case 5 itu dia secara ascending, dan untuk case 6 dan case 7 secara descending. Semuanya juga menggunakan bubble sort ya untuk proses pengurutannya. Kemudian jika kita memilih ke case 8, ini program akan menjalankan proses sequential searching, di mana kita tinggal menginputkan nama barang yang ingin kita cari. Nah, nanti inputan tersebut itu akan menjadi parameter fungsi cari barang. Ternyata jika barangnya ada, itu nanti akan disebutkan ada pada array keberapa, seperti itu. Lanjut ke case 9. Di sini jika kita memilih case 9, maka kita akan menghapus semua data yang ada di gudang. Dalam artian kita membersihkan gudang itu jadi kosong gitu semua dengan menggunakan fungsi hapus semua data saja ya. Kemudian jika kita memilih case 10, jika kita memilih case 10 ini kita akan keluar dari program. Kenapa? Karena sesuai persyaratan dual tadi, di mana jika menu yang kita inputkan itu bukan 10, nah artinya program itu akan tetap terus berputar atau berjalan gitu jika kita tidak menginputkan nilai 10. Namun jika kita menginputkan nilai 10, maka dia programnya akan berhenti gitu. Kemudian jika kita menginputkan nilai dari selain dari 1 sampai 10, nah program default ini akan berjalan dan kita disuruh untuk memasukkan angka yang sesuai yang ada di menu. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh Muhammad Bastian untuk pendemoannya. Terima kasih. Oke, nama saya Muhammad Bastian Hanafi. Kali ini saya akan melakukan demo pada aplikasi Final Project server data yang sudah dibuat oleh kelompok kami ya, yaitu berupa aplikasi manajemen gudang. Ini akan coba compile dulu. Mungkin saya jalankan programnya. Oke, di sini tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman. Dan akan saya coba untuk memilih case 1, yaitu input data. Nah, kita coba masukkan 4 barang. Kita masukkan secara acak saja. Ini ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat data itu pada case kedua. Nah, untuk ID barangnya ini sudah terbuat secara otomatis oleh programnya. Kemudian ini adalah barang yang kita inputkan tadi. Setelah itu di sini ada menu keluarkan barang dari gudang. Ini kita nanti saja ya, karena ini perlu disorting dulu datanya. Kita coba untuk melakukan sorting secara ascending berdasarkan ID. Dan kita lihat datanya. Nah, di sini urutannya tidak berubah ya teman-teman, karena ID-nya ini sudah urut karena sudah dibuatkan oleh program. Kemudian untuk pilihan kelima itu ada urutkan data berdasarkan nama barang secara ascending juga. Kita coba.
Kalau kita lihat, nah di sini nama barangnya sudah terurut secara ascending ya teman-teman. Kemudian pada case ke-6 itu ada sort berdasarkan ID secara descending. Kita lihat isinya. Nah, di sini adalah ID-nya yang diurutkan. Sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian di sini ada sort berdasarkan nama secara descending. Kita coba juga dan kita lihat datanya. Nah, di sini namanya sudah terurut secara descending. Oke, kita coba mengeluarkan data dari gudang ya teman-teman. Kita coba urutkan dulu secara ascending. Kemudian kita lihat datanya. Ini yang akan dikeluarkan yaitu ID ke-0 ya teman-teman, barang ketiga. Kita coba keluarkan barangnya. Nah, ini barangnya, ya barang ketiga tadi sudah hilang ya teman-teman, karena sudah kita keluarkan. Kemudian ini ada menu cari data. Kita coba, ini kita masukkan barang keempat misalnya. Nah, jika ditemukan maka tampilannya adalah data yang dicari adalah barang 4. Data tersebut terdapat pada indeks array ke-0. Jika kita lihat pada data, nah, barang keempat ini terdapat pada indeks array ke-0 ya teman-teman. Berarti sudah benar. Kemudian jika kita coba cari lagi data barang 5 misalnya, nah jika tidak ditemukan maka outputnya adalah data tidak ditemukan. Kemudian kita coba case ke-9 yaitu bersihkan gudang dari barang. Oke, tampilannya ada seperti ini. Data sudah dihapus. Kita lihat datanya. Nah, jika datanya kosong, maka di sini diminta untuk menginputkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini karena kita tadi membersihkan gudang dari barang itu sama dengan menghapus semua barang. Kemudian di case 10 ini kita bisa menggunakan case 10 ini untuk keluar dari programnya ya teman-teman. Kita coba, maka programnya akan selesai. Sekian demo aplikasi gudang panel project struktur data yang kami buat. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai program manajemen gudang yang sudah kami buat. Saya mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.